Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Islami Twindah. Nah sekarang kita mencoba membacakan pertanyaan yang masuk ke sosial media Islami Twindah. Yang pertama dari Desi Fairuza. Nih, Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya nih. Kalau nyumpain orang itu termasuk doa atau bukan sih? Soalnya saya suka nyumpain orang kalau udah kebangetan kesel sampai saya nangis. Coba Gak tahu. Hah? Coba di layar, mau tampil layar, aku mau baca di layar. Oh, mau baca di layar, Nah. kita coba lihat dulu ya, kita coba lihat dulu. Masalahnya kalau misalnya di layar, saya harus konekin dulu. Nah, udah saya konekin. Udah kan? Nah, Supaya ini dia. sejam aja bisa baca. Nah, oh iya benar ya. Mana lagi? Nah, lanjutannya, jadi saking keselnya saya nyumpahin aja biar dia ngerasain hal yang lebih menyakitkan daripada dia nyakitin saya. Terus sumpahnya terkabul, itu dosa nggak ya Pak Ustadz? Habis refleks kita nyumpainnya saking sakit hatinya, terima kasih. Nah, ini gimana Bismillahirrahmanirrahim, saya langsung jawab aja. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan jangan pernah suka nyumpain orang. Orang beriman itu tidak akan menyumpai orang. Dikhawatirkan kalau kita selalu menyumpai orang, khawatirnya imannya kita goyah. Lalu merusak keimanan kita. Jadi kalaupun kata-kata sumpah itu keluar dari mulut, sehingga yang disumpah itu pernah akan terjadi, inilah bahayanya karena kita menyumpai mereka dan nanti akan timbul penyesalan baik pada diri kita. Nah, apalagi tak terasa ini mulut tiba-tiba yang disumpahi anak kita. Nauzubillah. Ternyata doa dari mulut orang tua kan dikabulkan oleh Allah. Nauzubillah. Jangankan nyumpain doa, jangan kata-kata aja itu bisa jadi menyebabkan anak kita terdampak dari sumpahnya. Betul. Nah, apalagi kalau namanya tiba-tiba dia terzolimi, kan langsung diijabah. Nah, jadi dua yang mendapatkan sisi buruknya, yang disumpahi dan yang menyumpahi. Waduh. Jadi jangan, kalau terjadi, ya terjadilah. Karena kenapa kata-kata contoh dari orang tua ke anak, contoh dari orang terzolimi, contoh orang yang kira-kira lagi berpuasa. Nah, buat yang di rumah, mohon maaf ya, mohon maaf. Hati-hati berkaitan dengan sumpah yang ada kandungan doa di dalamnya. Atau menghujat. Tapi kembali lagi, orang beriman tidak akan menyumpai orang. Masya Allah, jazakallah khair, makasih banyak Ustadz Maulana. Nah sekarang kita lanjut lagi dari Uli Panjaitan 2 nih. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya, ini kewajiban kita sebagai anak untuk selalu mendoakan orang tua. Sedangkan orang tua saya non muslim. Yang saya tanyakan, bolehkah kita mendoakan dan mengirimkan doa buat orang tua dan saudara saya yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu? Habib, mohon izin dijawab. Tafadhol Habib. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kewajiban kita sebagai seorang anak adalah berbuat baik. Berbuat baik dengan siapapun dan subhanallah. Antum Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan sebagai seorang mu'allaf. Apa tugasnya seorang mu'allaf? Adalah menimbulkan citra Islam yang baik. Dan juga apa? Dan juga berbuat baik terhadap saudara-saudara yang masih ada. Walaupun ibaratnya terhalang karena doa. Kita ibaratnya mendoakan saudara-saudara yang meninggal, anggap itu sudah tugasnya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita apa? Tugas kita adalah mendoakan saudara-saudara yang masih ada dengan hidayah. Doakan agar mereka semuanya mau untuk memeluk agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga jangan pernah berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Inna rahmatullah garib. Sesungguhnya rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu dekat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayang kepada siapapun. Tapi ingat, kita perlu ingat bahwa doa kita yang kita persembahkan dengan tulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakini mudah-mudahan dapat menembus hati saudara-saudara kita. Dan membuat mereka insya Allah bersaudara, baik saudara kandung maupun saudara dalam seiman dan seislam insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi singkatnya istilahnya kalau misalnya masih hidup insya Allah bisa karena bisa mendapat hidayah. Betul. Tapi kalau udah nggak ada karena udah beda server, beda lagi urusan Allah deh tuh. Beda server. Server itu bahasa apa? Anak gaul zaman sekarang. Saya kan anak gaul Ustadz. Nah sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Anis Fahdini _ Assalamualaikum Ustadz, kenapa doa ibu saya selama bertahun-tahun belum dikabulkan oleh Allah? Padahal ibu saya sudah sholat baik ke semua orang, tapi kenapa ibu saya selalu mendapatkan kezoliman dari orang-orang? Sampai akhirnya ibu saya mengeluh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syah, mohon izin dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anis Fahdini yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang paling hebat ibadahnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah tidak pernah dizalimi?
justru Rasulullah SAW selalu mendapat kezaliman daripada orang-orang yang membencinya. Jadi bukan sebagai tolak ukur doanya diterima atau dia hamba yang soleh lalu tidak pernah terzalimi. Karena terzalimi itu udah menjadi sunnatullah atau yang namanya fitrahnya kita manusia di dunia ini memang tempat kita diuji gitu ya. Jadi mau rajin ibadahnya atau enggak rajin ibadahnya atau jangan menganggap bahwa doanya tidak terkabul karena masih dizalimi orang. Bisa saja itu adalah pengabulan daripada doa-doanya ibunda. Kenapa? Karena ajabal li amril mukmin. Seorang beriman itu hebat. Kalau ditimpa sesuatu yang baik mereka bersyukur, ditimpa sesuatu yang buruk pun mereka masih dapat pahala karena Masya mereka Allah. bersabar. Masya Allah. Ustaz Syam langsung aja kalau gitu kita pimpin ya. Kita sama-sama dipimpin Ustaz Syam untuk baca doa nih. Doa bersama mudah-mudahan doa kita langsung dijabah oleh Allah Subhanahu Amin, wa amin, taala ya Rabbal alamin. karena diaminkan oleh seluruh Indonesia. Amin, Silakan. amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله terima doa-doa kami ya Rahman, terima amal ibadah kami ya Allah, ijabah doa-doa kami ya Rahman. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami ya Allah, amin ya Allah. karena sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Kami dari Islam Itu Indah mengucapkan jazakumullah khairan kasiran buat semua yang sudah menyaksikan. Dan besok insya Allah hari Rabu kita akan membahas tentang tema wasiat-wasiat yang terlarang. Akhirnya saya Fadli mundur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.